Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dalam dunia yang penuh dengan petir, Lindong duduk di udara. Aura yang dipancarkan dari dalam tubuhnya tumbuh lebih hebat hari demi hari. Tingkat peningkatannya benar-benar luar biasa. Auranya terus menguat dengan cepat berserakan, berderak. Menggunakan tangannya untuk mendorong ruang kosong, Lindong perlahan berdiri. Setelah dia berdiri, sebenarnya ada suara retak yang dengan jelas dipancarkan dari dalam tubuhnya. Fluktuasi yang sangat ganas, dan disertai dengan suara retak yang cukup jelas. Seolah-olah binatang buas kuno dan ganas akhirnya terbangun dari tidurnya. Huff! Lindong mendeteksi kekuatan yang bergelombang di dalam tubuhnya, sebelum dia tanpa sadar menghirup napas dalam-dalam. Sudut mulutnya juga terangkat menjadi senyuman. Sensasi yang dipenuhi dengan kekuatan, adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Saat ini, kamu seharusnya sudah melangkah ke tahap kehidupan mendalam yang sempurna, dan kamu hanya satu langkah lagi dari tahap kematian mendalam. Yan muncul, menatap Lindong dan berkata, "Tahap kehidupan mendalam sempurna ya," gumam Lindong sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Senyum puas muncul di wajahnya, itu sudah jelas, bahwa dia cukup senang dengan hasil pelatihannya. Tentu saja, budidaya energi mental kamu telah memperoleh peningkatan terbesarnya, ucap Yan. Lindong sedikit mengangguk. Dia tidak melakukan apa-apa, tetapi angin kencang tiba-tiba mulai mengamuk di sekitarnya. Majestic mental energi menyapu keluar dari istana Niwannya, sebelum mereka berubah menjadi badai energi mental di sampingnya. Badai itu memancarkan fluktuasi yang mengejutkan, dan bahkan seorang ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna tidak dapat berbuat apa-apa. Puncak Master Simbol Ilahi awal, Lindong berseru kaget. Lindong tersenyum. Penguasaan energi mentalnya telah meningkat secara lebih luas, jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Tidak hanya dia langsung melompat melewati surga simbol master, tetapi dia juga melangkah tepat ke puncak Master Simbol Ilahi awal. Tingkat Master Simbol Ilahi dibagi menjadi tahap awal dan tahap lanjut. Namun, hanya dua tahap ini saja yang sebanding dengan masing-masing tahap kehidupan dan kematian yang mendalam. Biasanya, jika energi mental seseorang mencapai puncak Master Simbol Ilahi awal, seseorang akan sebanding dengan seorang praktisi tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Jika seseorang melangkah ke dalam Master Simbol Ilahi tingkat lanjut, itu akan memungkinkan dirinya untuk bertarung melawan ahli tahap kematian yang mendalam. Master Simbol Ilahi waktu itu yang disebut Suyun, yang bertemu Lindong di Pulau Roh Misterius, baru saja melangkah ke tingkat Master Simbol Ilahi. Dengan kata lain, tidak hanya Lindong mencapai tahap kehidupan mendalam sempurna, budidaya energi mentalnya juga telah mencapai puncak Master Simbol Ilahi awal. Kedua kekuatannya sama-sama cocok. Dengan menggabungkan dua kekuatan ini, Lindong yakin, bahwa tidak ada orang di tahap kehidupan mendalam yang bisa menandingi dirinya. Dia bahkan bisa bertarung langsung dengan ahli tahap kematian mendalam awal, pikir Lindong. Lagi pula, tubuhku juga sudah menjadi lebih keras sekali lagi, gumam Lindong. Lindong mengepalkan tangannya dengan erat. Dia samar-samar bisa melihat beberapa tato cahaya naga hijau berlama-lama di bawah kulitnya. Berdasarkan perkiraan kasarnya, setidaknya ada 50 tato bercahaya. Selain itu, Lindong juga bisa merasakan, bahwa ini belum menjadi batasnya. Saat ini, ada sejumlah besar energi yang masih tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Saat ini, Lindong merasakan seolah-olah tubuhnya seperti binatang prasejarah yang menakutkan. Kekuatan ledakan di dalam dirinya, tampaknya mampu menghancurkan setiap rintangan di depannya. Setelah bertahan dari serangan 100.000 petir, tubuh fisik Lindong telah diperkuat. Secara keseluruhan, kekuatannya saat ini benar-benar berbeda, saat ketika dia pertama kali memasuki tempat ini. Simbol Ancestral Thunderbolt memang barang yang hebat, ucap Lindong dengan bangga. Lindong membuka mulutnya dan tertawa. Setelah semuanya, peningkatan kekuatannya bagaikan lapisan gula pada kue, jika dibandingkan setelah mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt. Aku mungkin sudah menghabiskan waktu sekitar 2 bulan di tempat ini. Sudah waktunya untuk pergi, gumam Lindong. Lindong meregangkan pinggangnya dengan malas. Dia sangat santai saat dia dengan tenang mengamati guntur alam ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan fluktuasi terbentuk di ruang di sampingnya.
Tubuhnya juga perlahan menghilang setelah dibungkus oleh fluktuasi ini. Dunia guntur. Sinar matahari petir besar yang awalnya 10.000 kaki, kini telah menghilang. Petir memenuhi interior dunia guntur. Namun, sepertinya energi di dalam Thunderworld ini telah berubah menjadi jauh lebih kacau. Berdengung, ruang beriak dan sesosok manusia perlahan muncul. Lindong melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa dunia guntur saat ini telah kosong. Selain itu, energi kacau di dunia guntur menyebabkannya sedikit mengernyit. Ush! Di saat Lindong mengerutkan alisnya, cahaya perak tiba-tiba melintas melewatinya. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok yang bercahaya. Itu adalah Kaisar Petir. Lindong, ketika kamu mendengar pesan ini, itu berarti bahwa kamu telah berhasil menguasai simbol Ancestral Thunderbolt. Selamat ya! Hahaha, aku benar-benar ingin melihat apa yang akan terjadi di masa depanmu, setelah sekarang kamu memiliki dua simbol Ancestral yang agung, namun sayangnya, aku tidak punya waktu lagi. Saat ini, aku akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Energi dunia guntur ini juga lenyap, dan ini membuatnya tidak stabil. Karenanya, aku telah mengutus gadis kecil itu keluar terlebih dahulu. Ini adalah skala roh jiwa Yuan yang dia tinggalkan untukmu. Kamu bisa menggunakan ini untuk mencarinya begitu kamu pergi, ucap Kaisar Petir menjelaskan. Suara Kaisar Petir baru saja terdengar, ketika cahaya biru menembak ke arah Lindong. Setelah itu berubah menjadi skala biru yang muncul di depan Lindong. Meskipun kamu memiliki dua simbol leluhur yang agung, namun kekuatan kamu masih cukup lemah. Ingatlah untuk tidak mengekspos diri kamu dengan mudah. Kalau tidak, pasti akan ada Yimo yang akan memburu kamu. Akan sangat sulit bagi kamu untuk melindungi kedua simbol leluhur yang agung itu dengan kekuatan kamu saat ini. Hahaha, aku sudah tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mudah-mudahan kamu akan dapat membalikkan keadaan, ketika dunia menghadapi bencana besar di masa depan. Aku percaya pada pilihan lambang simbol agung. Selamat tinggal, ucap Kaisar Petir, lalu menghilang. Gambar di depan Lindong perlahan-lahan berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang. Mantan pemilik Thunderbolt Ancestral Symbol yang pernah terkenal di seluruh dunia, kini telah sepenuhnya menghilang. Ekspresi Lindong agak rumit ketika dia menatap titik-titik cahaya yang tersebar. Segera, dia dengan hormat membungkuk padanya, memberinya rasa hormat yang harus dibayar oleh seorang anggota generasi muda kepada seorang tetua. Tetua Kaisar Petir, semoga kamu beristirahat dengan tenang, ucap Lindong. Lindong mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia mengendalikan emosinya, dan sekali lagi melirik dunia guntur yang kacau ini. Dengan gelombang lengan bajunya, ruang menjadi terdistorsi dan tubuhnya juga cepat menghilang. Dunia guntur ini telah sekali lagi menjadi tanpa kehidupan setelah Lindong menghilang. Kekuatan kacau menunggu kehancuran pada akhirnya. Balai Petir. Tidak ada lagi orang-orang di sini ketika Lindong kembali ke tempat ini, itu sudah jelas, semua orang yang telah mencari harta telah meninggalkan tempat ini setelah 2 bulan. Aku harus mencari Lingshan dulu, pikir Lindong. Tubuh Lindong bergerak setelah melihat ini. Dia bergegas keluar dari aula petir dan hendak keluar, ketika awan badai tiba-tiba berkumpul di langit. Raungan guntur liar dan keras bergema di tempat itu. Ini adalah Wind Lightning Trial, gumam Lindong. Lindong langsung terkejut setelah menyaksikan pemandangan yang akrab ini. Segera, dia langsung tersenyum. Mengingat peningkatan dalam budidaya energi mentalnya, seharusnya ada percobaan petir angin. Namun, di ruang misterius itu, tidak ada Wind Lightning Trial yang bisa muncul. Sekarang setelah dia meninggalkan tempat itu, percobaan kesengsaraan segera mencarinya. Berapa banyak Wind Lightning Trials yang ditumpuk bersama, pikir Lindong. Lindong mengungkapkan ekspresi aneh. Dia telah melompat dari 4 segel Master Simbol Surga, dan langsung lompat ke puncak Master Simbol Ilahi awal. Berapa banyak Wind Lightning Trial yang harus dia alami? Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah dia memikirkan hal ini. Namun, dia benar-benar mengabaikan ujian petir angin yang bertumpuk di langit. Tubuhnya bergerak saat dia langsung bergegas keluar dari Lightning Hall. Bang-bang, petir liar dan kekerasan yang tak terhitung jumlahnya datang ke bawah, setelah Lindong bergegas keluar. Mereka semua mengejarnya. Enyahlah, teriak Lindong. Lindong berhenti sebelum dia tiba-tiba berbalik. Cahaya kilat melintas di matanya, sebelum sebuah teriakan tiba-tiba dipancarkan dari dalam mulutnya. Mencicit. Adegan aneh segera terjadi setelah teriakan Lindong keluar dari mulutnya. Orang bisa melihat, bahwa petir yang bersiul ke bawah tiba-tiba membeku, sebelum mereka terbang kembali dengan kecepatan yang mengejutkan. Dari kelihatannya, seolah-olah mereka telah menyaksikan makhluk yang sangat menakutkan. Berbagai Wind Lightning Trial bergoyang di langit. Akhirnya mereka secara aneh bertebaran dengan cara yang pahit.
Apa yang disebut Wind Lightning Trial ini, seperti bawahan yang tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Lindong, yang sekarang seorang pemilik simbol Ancestral Thunderbolt. Lindong melihat awan badai yang menghilang, sebelum dia mengangkat sudut mulutnya. Mungkin dia adalah satu-satunya orang di dunia ini, yang bisa menjalani Wind Lightning Trial dengan cara seperti itu. Wush! Lindong tersenyum saat memikirkan hal ini. Setelah itu, tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Beberapa saat kemudian, dia keluar dari gua petir dan muncul kembali di Sky Seaning Region. Pikirannya tiba-tiba tersentak begitu dia meninggalkan gua petir. Dia mengepalkan tangannya dan menggenggam jiwa roh Yuan, yang telah diberikan Mu Lingxian padanya mulai bergetar. Segera setelah itu, suaranya yang agak cemas keluar dari dalamnya. Kakak laki-laki Lindong, jangan datang ke Pulau Petir Langit di luar wilayah Laut Petir Langit, karena Gerbang 9 Serene, Aula Langit Misterius, dan ketiga rekan dari Gerbang Yuan sedang menunggu kamu di sana. Aku sudah terjebak oleh mereka. Selain itu, mereka memiliki bala bantuan yang lebih kuat di sepanjang jalannya, jadi kakak jangan datang. Ucap Mu Lingxian yang suaranya tersalurkan oleh benda itu. Senyum di wajah Lindong perlahan-lahan menghilang, ketika dia mendengar suara jernih yang dipancarkan dari dalam skala. Ekspresi mode pembantainya yang dingin dan keras menggantikannya. Apakah mereka semua bersatu, untuk menghemat kekuatan mereka agar bisa menangkap aku? Lindong bergumam pada dirinya sendiri sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Setelah itu, dia bergerak dan berubah menjadi cahaya hijau, bergegas menuju langit dan dengan cepat menuju ke Pulau Petir Langit. Niat pembunuhnya yang mengerikan melonjak, dan dia langsung menuju awan pada saat ini. Pulau Petir Langit. Meskipun perburuan harta karun di dalam gua petir telah berakhir, wilayah Pulau Petir Langit masih cukup hidup. Beberapa ahli telah berkumpul di lokasi ini, dan tidak satupun dari mereka menunjukkan tanda-tanda akan pergi setelah 2 bulan penuh. Hanya ada satu alasan mengapa mereka berkumpul di lokasi ini. Mereka semua menunggu satu orang yang telah mendapatkan harta paling banyak di gua petir. Orang itu adalah Lindong. Meskipun Mo Luo seorang ahli elit yang terkenal di Chaotic Dimensi juga memasuki ranah itu, tidak ada seorang pun di sini yang berani mengganggunya. Karena itu, jika mereka ingin mencari tahu harta apa yang tersembunyi di dunia guntur, mereka harus memakasanya keluar dari mulut Lindong. Pulau Petir Langit ini adalah jalur yang harus dilintasi seseorang untuk keluar dari wilayah Laut Petir Langit. Karenanya, mereka menjaga lokasi ini. Setelah Lindong keluar, hampir tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari genggaman mereka. Selain itu, di Sky Lightning Island pada saat ini, ada bala bantuan dari Nine Serene Gate dan Mysterious Sky Hall. Jika Lindong muncul, tidak mungkin baginya untuk menghindari penangkapan dirinya. Ada formasi besar yang menyebar di atas langit di Pulau Petir Langit. Di tengah formasi itu, ada penjara kecil. Saat ini, seorang gadis berpakaian hijau dengan kuncir terjebak di dalam penjara itu ternyata Mu Lingxian. Bang! Pada saat ini, Mu Lingxian dengan marah mengayunkan Life Death Coffin covernya, dan menghancurkannya dengan kejam terhadap sinar cahaya. Namun, formasi ini dibentuk oleh 4 ahli tahap kematian mendalam awal. Karena itu, dia tidak dapat melarikan diri, terlepas dari bagaimana dia berjuang. Dari 4 sudut formasi itu ada 4 individu, yang mengenakan ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka ketika mereka menatap Mu Lingxian yang sedang berjuang. 2 dari mereka adalah wajah yang dikenalnya. Mereka adalah pria tua berambut abu-abu dari Nine Serene Gate, dan pria paruh baya dari Mysterious Sky Hall, yang Lindong temui sebelumnya. 2 lainnya memiliki wajah yang dingin dan acuh tak acuh juga, lambang di depan dada mereka itu menunjukkan, bahwa mereka berasal dari 9 gerbang tenang dan balai langit misterius. Mereka juga berada pada tahap kematian mendalam awal. Sudah 2 bulan, namun orang itu belum menunjukkan dirinya. Mungkinkah dia dibunuh oleh Mo Luo, gumam Pang Hao. Berdiri di bawah formasi, Pang Hao melihat wilayah terdalam wilayah lautan langit petir, dengan ekspresi suram di wajahnya. Lengannya yang sudah diamputasi, kini sudah pulih kembali berkat makanan dari Profound Life Ki-nya sendiri dan beberapa pil medis. Meskipun Mo Luo itu sombong, tapi dia juga individu yang hebat. Tidak mungkin dia akan membunuh anggota generasi muda. Berdiri di sampingnya, Liu Xiangxuan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan membalas. Karena dia tidak muncul setelah sekian lama, itu berarti bahwa dia memiliki kesempatan pertemuan yang signifikan dalam dunia guntur itu, balas Pang Hao. Kecemburuan dan kebencian melonjak di dalam mata Pang Hao setelah dia mendengar ini. Dia mengertakkan giginya. Lindong sialan. Mo Luo terkutuk. Harta karun di dunia guntur seharusnya menjadi milik kita. Ucap Pang Hao dengan kesal.
Liu Xiangxuan sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa agak gelisah. Dia awalnya berencana untuk pergi setelah semua orang keluar dari gua petir. Namun, sekte itu memerintahkannya untuk mendapatkan informasi mengenai harta karun yang terletak di dalam dunia guntur. Itu sudah jelas, item yang dipegang Mo Luo yang sangat dihormati, itu bukanlah barang biasa. Mengingat kemampuan Mo Luo, itu sudah jelas, bahwa tidak ada seorang pun di Chaotic Dimensi yang berani mempertanyakannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menargetkan Lindong, yang dianggap sebagai buah kesemek yang lembek. Namun, setelah menyaksikan bagaimana Lindong yang kekuatannya cukup tangguh itu, Liu Xiangxuan tidak berpikir bahwa kesemek lembut yang disebut ini sebenarnya akan benar-benar lembut, pikir Liu Xiangxuan. Mari kita tunggu setengah bulan lagi. Kami tidak akan punya pilihan lain lagi selain menyerah, jika ia masih belum muncul pada saat itu, ucap Liu Xiangxuan dengan lembut. Dia sadar, bahwa ada banyak para ahli di pulau ini yang menentang Lindong pada saat ini. Hanya 9 gerbang tenang mereka dan balai langit misterius mereka, yang memiliki total 4 ahli tahap kematian mendalam awal. Selain itu, ketiga orang dari gerbang Yuan juga berada di tingkat itu. Itu setara dengan 7 ahli awal tahap kematian mendalam. Diberikan line up seperti itu, Lindong pasti tidak akan bisa melarikan diri jika dia berani muncul. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena sekte ingin aku pergi ke wilayah Laut Api. Pang Hao mengangguk dan menjawab. Wilayah Lautan Api, gumam Liu Xiangxuan. Mata cantik Liu Xiangxuan berkelip-kelip saat dia berkata, apakah itu karena kompetisi petir, yang akan diselenggarakan oleh Balai Api Flame? Apakah aku benar? Tanya Liu Xiangxuan. Benar sekali, jawab Pang Hao. Mata Pang Hao terasa panas. Dia dengan nafsu berkata, itu karena sang juara pada akhirnya akan bisa mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt yang legendaris. Itu benar-benar objek ilahi. Siapapun yang mendapatkannya, pasti akan menjadi praktisi tingkat atas di masa depan. Alasan mengapa Mo Luo dapat bertindak dengan gaya yang sombong adalah, karena dia memiliki simbol Ancestral yang berkobar. Apakah aku benar? Jawab Pang Hao. Juara, Liu Xiangxuan berseru dan melirik Pang Hao dengan acuh tak acuh, lalu berkata, kami berdua berada di peringkat di bawah 30 individu teratas dalam daftar pemula. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah bagi kita untuk menjadi juara. Sangat mungkin bahwa hanya 10 monster teratas dalam daftar pemula, yang akan memiliki kesempatan untuk menjadi juara. Misalnya, peri api dari Balai Ilahi Api, Tang Xinlian, Raja Gajah Kecil dari Gunung Seribu Gajah, Zhou Ze, Iblis Gelap Aliran Laut Gelap, dan Teng Kui, ucap Liu Xiangxuan. Ekspresi Pang Hao tanpa sadar berubah sedikit jelek setelah dia mendengar orang-orang terkenal di Chaotic Dimensi. Dunia ini tidak kekurangan para jenius. Meskipun ia dianggap sebagai anggota generasi muda yang lebih muda dari Nine Renegade, ia hanya berada di peringkat 30 dalam daftar pemula untuk seluruh Chaotic Dimensi. Orang-orang kuat yang Liu Xiangxuan sebutkan sebelumnya, itu termasuk di antara 10 besar. Ketika dihadapkan dengan orang-orang itu, bahkan Pang Hao yang angkuh tidak punya pilihan selain mengakui, bahwa ada kesenjangan yang cukup besar di antara mereka. Mengingat kekuatan Lindong, kemungkinan dia akan bisa masuk ke peringkat 20 teratas pada daftar pemula. Aku ingin tahu, apa peluangnya melawan orang-orang yang kejam itu? Liu Xiangxuan tiba-tiba berkata. Kamu terlalu melebih-lebihkan bocah itu. Tidak mudah untuk masuk ke peringkat 20 teratas pada daftar pemula. Selain itu, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, dia harus terlebih dahulu melewati pos pemeriksaan kematian ini. Pang Hao berbicara dengan cara yang menyeramkan. Liu Xiangxuan tidak menjawab, tapi dia diam-diam setuju dengannya. Memang benar, bahkan 10 ahli terkuat di daftar pemula hanya bisa bersembunyi, ketika dihadapkan dengan 7 ahli awal tahap kematian mendalam. Bahkan masih kurang, jika dihadapkan tentang Lindong. 3 sosok diam-diam duduk di gunung tidak jauh dari Liu Xiangxuan dan yang lainnya. Ekspresi mereka acuh tak acuh, dan ada riak Yuan Power yang sangat kuat samar-samar dipancarkan dari mereka. Mereka adalah trio Huo Yuan. Beberapa saat sebelumnya, ada fluktuasi yang dipancarkan dari tangan gadis kecil itu. Itu agak mirip dengan pesan. Li Lei yang berambut perak tiba-tiba berbicara dengan suara yang samar. Sepertinya Lindong telah meninggalkan dunia guntur. Huo Yuan tersenyum samar dan berkata, mengingat karakternya, dia pasti akan datang begitu dia tahu, bahwa gadis kecil ini terjebak di Sky Lightning Island. Kali ini, misi kita dianggap gagal. Fluktuasi dari tuan besar itu telah sepenuhnya menghilang. Kemungkinan dia telah dibunuh oleh Mo Luo. Huo Yuan menunduk dan berkata, orang itu terlalu kuat. Duo Li Lei menggelengkan kepala.
Mereka tidak bisa menolak ketika menghadapi Mo Luo. Lupakan saja, menghabiskan Lindong dapat membantu kita untuk menebus sebagian dari kegagalan kita. Setelah itu, kita juga harus bergegas ke wilayah Laut Api, ucap Huo Yuan. Oh, apakah ini kompetisi dari Flame Divine Hall? Li Lei terkejut ketika dia berbicara. Namun, mengingat kekuatan kita, tidak ada jaminan bahwa kita akan menang bukan, 10 orang teratas dalam daftar pemula di Chaotic Dimensi bukanlah penurut. Sekte ini memberitahuku, bahwa senior Hua juga akan pergi. Karenanya, kita kemungkinan besar akan muncul sebagai juara. Huo Yuan berbicara dengan nada tenang. Oh, bahkan senior Hua sudah dikirim juga ya. Kalau begitu, kami punya ini di tas. Hehehe, kepala itu pernah berkata, bahwa jika senior Hua lahir 1 abad sebelumnya, semua kemuliaan yang diperuntukkan bagi anggota generasi muda di wilayah Suan Timur, tidak akan dimonopoli oleh Zhou Tong dari Sekte Dao saja. Duo Li Lei menjawab dalam suara kaget. Jika aku tidak salah, simbol leluhur Thunderbolt harus menjadi harta yang diperoleh Mo Luo dari dunia guntur, sungguh tidak terduga, bahwa simbol leluhur Thunderbolt sebenarnya tersembunyi di tempat itu. Huo Yuan tersenyum dan berkata, aku tidak tahu, mengapa Mo Luo bersedia memberikan simbol Ancestral Thunderbolt, tapi gerbang Yuan kita akan dengan senang hati mengambilnya darinya, karena dia telah secara sukarela melakukannya. Wajar baginya untuk meludahkannya setelah merebut barang-barang kami, ucap Duo Li Lei sambil tertawa dingin. Huo Yuan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia melihat bagian terdalam wilayah lautan langit. Rasa dingin yang gelap tiba-tiba muncul dari sudut mulutnya. Dia datang, ucap Huo Yuan. Duo Li Lei bersukacita setelah mendengar ini, sebelum mereka mengungkapkan senyum tebal. Apakah dia akhirnya keluar, ucap Li Lei. Seseorang telah keluar dari Sky Seaning Si Regent, ucap orang-orang. Setelah ketiganya menemukan aura Lindong, banyak seruan diam-diam bergema di Pulau Petir. Selanjutnya, banyak tokoh naik ke udara. Mata mereka menyaksikan bagian dalam wilayah laut dengan sangat gembira. Tiba-tiba, cahaya hijau memotong langit, cahaya itu bergegas menuju Pulau Petir Langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Akhirnya, perlahan-lahan terhenti di depan banyak pasang mata. Seorang pria muda kurus muncul di depan penglihatan semua orang setelah cahaya hijau tersebar. Lindong, kamu akhirnya menunjukkan dirimu sendiri, ucap Pang Hao. Mata Pang Hao terlihat ganas, saat dia melihat pria muda yang telah menunjukkan dirinya. Niat membunuh yang padat mulai menyebar darinya, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.